Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompoknya ada berapa? 3 ya. Al-Farabi, Al-Khwarizmi sama delegasi UKM peradilan semu. UKM peradilan semu. Oke, terima kasih atas hadirnya. Jadi seperti ini. Tak jelaskan lebih jelasnya dulu ya. Tak jelaskan gimana gambaran ini akan berjalan. Saya yakin di sini semua belum pernah ikut Basul Masail. Ada yang sudah pernah ikut Basul Masail? Atau kalau ada pun mungkin kelas masih lokal lah ya, atau di pondok pesantren sendiri. Jadi dalam Basul Masail, tapi kita ini santai ya, kita nggak usah terlalu serius. Kita unek-unek apa kalian dikeluarkan ya. Saya termasuk anggota Basul Masail PC NU Kabupaten ya. Tahu gimana jalannya. Biasanya kelompoknya banyak ya, biasanya kelompoknya ya full lah ya. Tapi ini tidak apa-apa karena ini kita belajar ya. Ini kita belajar semua, belajar bareng. Kalau bisa nanti mengungkapkan pakai dalil-dalil sidik yo, anggota GPT apa pengalaman kalian nggak apa diungkapkan, atau punya argumen nanti diungkapkan ya. Karena soalnya agak kompleks lah ya. Tapi ini sering terjadi di lapangan ya. Jadi saya minta nanti semuanya mengungkapkan, masing-masing kelompok harus mengungkapkan pendapatnya dulu ya. Pendapat itu saononim itu nih. Baru nanti kita kategorikasikan ya. Siapa yang setuju, siapa yang enggak, siapa yang pro, siapa yang kontra gitu kan ya. Karena pertanyaannya apa? Yang pertanyaan nomor 1 ada 2 soal. Yang nomor 1 adalah bagaimana solusi ya. Tadi ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, nggak jelas gitu kan, nasibnya bagaimana, punya anak nggak dinafkahi, statusnya juga nggak jelas ya. Kalian setuju apa enggak? Seperti itu dulu pertama ya. Wah nggak setuju pak, itu mencintai feminisme misalkan dan lain sebagainya. Atau pak setuju pak, sah-sah saja dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian mengungkapkan biar hidup ya. Ini jangan tengah-tengah, ini Basul Masail itu harus cerewet. Kalau jangan anteng-antengan. Ini bukan lomba anteng, ini lomba latihan berbicara, latihan berargumen dan lain sebagainya ya. Nah, pertama setuju atau enggak? Nanti masing-masing ya, Mbak moderator ya. Pokoknya nanti satu kelompok masing-masing mengungkapkan pendapatnya setuju atau enggak. Kenapa? Ya. Atau misalkan bisa ngasih solusi, sekalian ngasih solusi ya. Dan ini soalnya ada 2, ini satu-satu dulu ya, satu-satu kita bahas. Ini yang nomor 1 dulu tentang ini sebenarnya masuknya fakultas apa yang prodi HKI ya, hukum keluarga. Dan saya juga HKI, ya, saya alumni HKI. Ya. Jadi insya Allah tahu. Nanti yang kedua itu lebih ke HES sih, ekonomi syariah ya. Kalau yang kedua. Tapi tidak apa-apa, walaupun bukan ranahnya tidak apa-apa, kita akademisi, kita harus bangga dengan mahasiswa ya, harus bangga. Kalau nggak kalian, kalau nggak mahasiswa yang ngomong terus siapa? Oke, itu dulu. 1, ini kita kan barusan bahas soal. Dari soal ada yang masih belum paham nggak? Ada yang masih nggak ngeh apa? Kalau sudah paham, langsung kita lanjutkan diskusi. Tapi kalau belum paham, tanyakan. Ya, tanyakan ke kita. Misalkan, Pak, kalian pernah menyaksikan akad nikah kan ya? Pernah nggak? Kakak atau paman atau siapa? Ini pancingan dari saya. Biasanya di akad nikah itu ada namanya sighah ta'liq, ya enggak? Ya. Saya berjanji kalau meninggalkan nafkah selama sekian bulan maka. Nah, tapi di sini enggak disebutkan. Ya. Misalkan kalian mau bertanya seperti itu, karena yang namanya pertanyaan pasti butuh klarifikasi, butuh kejelasan. Kalau sudah jelas, kita lanjut. Ya kalau belum jelas, ya ditanyakan. Begitu. Silakan.
sudah paham mengenai asilahnya? Saya bacakan kembali ya. Persoalannya, kan ada seseorang perempuan menikah secara siri, dalam artian tidak tercatat di dalam KUA. Nah, awal kehidupan rumah tangga itu mereka berjalan dengan baik. Namun setelah beberapa tahun, sang suami itu pergi ke luar kota, ke luar negeri untuk bekerja. Tapi selama kepergian itu, si suami itu tidak memberikan kabar apa-apa kepada istrinya dan juga tidak memberikan nafkah sama sekali. Terus si istri itu menghubungi suaminya untuk dimintai kejelasan. Nah, di situ si istrinya itu tidak dianggap oleh suaminya itu. Maksudnya dalam artian si suami itu kayak pergi meninggalkan selamanya lah, dalam artian anggap saja aku sudah tidak ada, seperti itu. Nah, di situ kan kalau semisal istri mau mengajukan ke pengadilan kan tidak diterima karena pernikahan itu dilakukan secara siri. Nah, itu solusinya gimana agar seorang istri yang menikah secara siri itu dapat menikah lagi secara sah, dapat menikah, maksudnya dapat mengajukan talak itu dan kemudian menikah kepada orang lain itu secara sah, itu gimana? Yang baru datang mungkin ada yang kurang paham. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak dari perkara yang sudah disediakan? Monggo, kalau ada yang masih bingung ataupun yang dipertanyakan apa gitu, silakan. Mas Malu, ada yang mau ditanyakan dari kalau ada sudah cukup jelas dari yang ditanyakan dari perkaranya cukup. Al-Farabi sudah jelas, sudah cukup. Resmi cukup atau ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah semua berarti. Langsung dong dibahas aja, langsung diskusi nomor 1 aja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah cukup jelas deh perkaranya. Pertanyaannya juga kalian juga dari peserta bisa membuka file yang sudah dikirim ya di grup. Jadi kan pertanyaannya adalah bagaimana solusi agar seorang istri yang menikah secara siri ini dapat menikah lagi secara sah? Nah,
jika suaminya telah pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun tanpa kabar, tidak memberi nafkah dan menolak untuk menjatuhkan talak. Ya. Dari Al-Farabi dulu, mungkin, atau siapa yang mau mulai? Berarti kalau langsung setiap kelompok mengungkapkan pendapatnya, nah satu-satu masing-masing. Monggo dari berkelompok berikan pendapatnya dulu. Silakan. Ya, langsung urut aja dari Al-Farabi dulu. Bagaimana solusi agar yang pertama adalah solusi agar dapat menikah lagi. Jadi pendapat kalian dulu. Solusi ya, solusi agar seorang istri itu menikah lagi secara sah. Menikah itu kan menikah yang tidak terdaftar di pengadilan negara maupun di KUA. Ya. Jadi menurut kalau kami dengan adanya itu maka kan tidak bisa terjadinya perceraian karena si suami menolak talak ya. Walaupun dengan kata terakhir anggap saja pun sudah tidak ada. Itu kalau tidak ada menolak kata talak itu kan bisa masuk sindiran talak. Iya, talak kinayah. Jadi kan karena di awalnya itu suami telah menolak untuk mentalakkan istri, maka kan tidak masuk sindiran. Jadi menurut kami dalam Undang-Undang 1 tahun 2002 itu kan sang istri mengajukan surat nikah agar pernikahan tersebut terdaftar oleh pengadilan dan dengan terdaftar tersebut maka sang istri bisa mengajukan cerai karena kan sang nikah siri tersebut kan belum terdaftar maka belum bisa mengajukan cerai. Jadi sang istri mengajukan surat nikah ke pengadilan dan mengajukan talak karena kurangnya kewajiban suami yang menjadi suami. Berarti kalau dari kelompoknya nomor itu sebenarnya adalah masih tetap saya pernah itu masih tetap berita ya itu. Iya betul. Jadi jika misalkan dalam soalnya kan si suami kan ini buat sedangkan bagaimana untuk caranya itu solusinya kan solusi ya nikah lagi. Sedangkan ini kan Jawa masih siri sebetulnya. Terus istri itu melakukan isbat ke pengadilan yang mana untuk membuat pembuatan apa namanya akte nikah baru. Jadi nanti ketika sudah diperbarui buat akte nikah itu baru melakukan gugatan cerai ke pengadilan.
Jadi solusinya tetap melakukan cara pengadilan dan nanti kan baru boleh nikah lagi. Berarti solusinya adalah ya, buat tahu itu lagi ya, itu dari kelompok baru nanti setelah dibuatkan bisa mengajukan gugatan cerai kepada suaminya itu. Dari kelompok dari kelompok resmi setuju atau tidak, atau ada pandangan sendiri dari yang disampaikan oleh kelompok Al-Farabi. Silakan. Tadi dalam perkara komunikasi itu kan yang pertama perkawinan tidak dicatat oleh negara, berarti kan tidak ada perlindungan oleh negara. Nah, bagaimana dalam kasus ini seorang istri yang kami sendiri ditinggal oleh suaminya itu ingin menikah lagi. Menurut pandangan saya ini tidak perlu pengadilan ya, karena secara tadi suami bilang bahwa anggap saja aku sudah termasuk betul tadi ya, salah sendirian ya, ya, tapi tidak perlu ke pengadilan juga menurut pandangan saya. Jadi secara posisi ini si istri sudah bisa melakukan nikah lagi. Kalau bila ingin nikah lagi dan jaga tidak salah, ini boleh saja seperti itu. Berarti menurut pandangan Mas Walon ya, itu bisa langsung tidak dijaga betul-betul, karena itu bisa. Ya, ini kan nikah siri ya, dia menikah secara kiai, kalau juga tidak perlu ke pengadilan, tidak perlu itu. Kalau dari perspektif Prof. Malu seperti itu, dengan teori-teorinya luar biasa. Kalau tadi apa mengatakan harus dia sebagai kalau dari Mas Malu, kamu tidak perlu ya, karena sudah karena nikahnya dikasih kok Mas itu, karena nikahnya dikasih itu tidak dalam dalam negara, tidak dalam negara bisa, tidak ada pendidikan dari negara. Oke, monggo sudah ada dua banyak, monggo Mbak Sayana, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebelum menanggapi kedua menteri, Bapak kami ingin mengkritisi soal terlebih dahulu. Jadi soal itu kan pada paragraf awal itu mengatakan si suami ini tidak mau berkomunikasi dan bahkan tidak memberikan kabar yang jelas. Artinya berarti kan bilang kabar gitu. Tapi di paragraf akhir tiba-tiba muncul ungkapan bahkan suami mengatakan anggap saja aku sudah tidak ada. Nah, ini bagaimana konteksnya? Mau sebetulnya itu soalnya itu maunya suaminya itu pergi tanpa kabar atau ada kabar tapi nggak mau chattingan seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan kembali soal masih. Bisa Pak? Mungkin begini Mbak Sayana, karena kan ini dikatakan tidak membuat tidak demokrasi ya, sudah lebih dari kita tahu ya. Nah, setelah 3 tahun itu bertemu kembali
bertemu kembali kemudian mengatakan anggap saja aku sudah tidak ada karena sudah lama tidak bertemu. Karena pada pertemuan itu suaminya mengatakan bahwa anggap saja aku sudah tidak ada. Berarti ini soalnya juga ya Mas, mengatakan anggap saja aku sudah tidak ada itu ketika ketemu lagi. Iya, Mas. Karena sudah tidak tahu ketemu. Cek. Terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sangat seru sekali. Saya nggak expect ternyata ramai seperti ini ya. Maksudnya perdebatannya juga aktif. Secara garis besar, ya sudah di alur yang benar. Tapi perlu ada masukan-masukan. Ya. Ini kita belajar ya. Artinya ada bedanya antara diskusi dengan Basul Masail itu benar dari kelompok Ibnu Khaldun. Ya. Tapi tidak salah juga Al-Farabi. Kenapa? Karena undang-undang juga merupakan rujukan, termasuk referensi yang mu'tabar, ya, yang dianggap tidak kemudian semena-mena ditolak, itu enggak, ya. Karena benar kita negara hukum. Jadi seperti ini Mas. Ini bidang saya sekali. Saya magister HKI, ya. Ini bidang saya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang dari HTN, jadi agak insight-nya agak berbeda ya. Tapi kurang lebih koridornya sudah masuk Mas ya, teman-teman semua. Yang pertama, perihal pernikahan siri ya, atau nomenklatur dan problematika di negara Islam. Bukan cuma di Indonesia Mas, nikah siri itu menjadi problem yang isu yang krusial di negara-negara Islam. Jadi nikah siri itu selalu diperdebatkan tidak cuma di Indonesia, bahkan di Turki, ya, di Pakistan. Itu kelompok konservatif ya, atau kelompok tekstualis itu selalu berpendapat enggak harus ke hakim. Ngapain nikah? Syarat rukun nikah berapa? Yang penting ada saksi, ya, ada 5 ya. Nah, itu udah selesai tanpa nggak ada rukun ke-6 yaitu pencatatan akta nikah. Itu tidak ada secara tekstualis di mazhab Syafi'i ya, di kitab kuning. Oke, itu yang pertama. Jadi selalu inilah dinamikanya hukum Islam, dan ini perlu kita amini, tidak kemudian kita tolak lah terus tidak ada solusi. Ada solusinya. Yang penting satu dulu, kita menerima bahwa pernikahan siri ini isu yang masif, isu yang krusial. Terjadi ada dua benturan antara hukum positif dengan hukum Islam agama ya. Kita sepakati itu ya, pertama ya. Nah, terus yang kedua, kita lari langsung ke jawaban, solusi ya. Makanya dari awal tadi ya, yang datang terakhir atau yang agak terlambat itu buat pembelajaran ya. Itu pentingnya Basul Masail ya. Jadi Basul Masail itu sebelum pemaparan jawaban itu ada namanya deskripsi masalah ya. Konfirmasi deskripsi masalah ya. Jadi sebelum lari ke jawaban biar nggak kemana-mana ya. Ini bagus sekali di kelompok Al-Farabi mengarahkan ya. Loh, kamu arahnya kemana? Itu udah benar ya. Karena dari awal sudah ditentukan bahwa konfirmasi soal deskripsi masalah itu sudah dilayangkan. Ini ada pertanyaan atau enggak? Ada tadi. Sudah selesai kita lanjutkan diskusi ya. Itu sesuai dengan dalam kalau kalian baca Ihya Ulumuddin ya, di jilid pertama Ihya Ulumuddin itu ada dawabit atau qanunul munadharah Mas ya. Nanti kapan-kapan dibaca ya. Saya cari di PDF-nya di Google juga ada PDF Ihya Ulumuddin jilid 1. Nanti kalian cari, di situ ada
tata cara atau sistematika berdiskusi. Salah satunya apa? Itu lurus, harus satu aslul masalahnya apa di situ ya. Kalau belum jelas masalahnya didiskusikan akan rancu. Akhirnya kayak di TV-TV, akhirnya kayak di TikTok, Instagram, kemana-mana. Karena netizen nggak memegang asul masalahnya apa di situ, ya kan? Itu penting sekali menurut Imam Ghazali. Kalau asul masalahnya sudah jelas, boleh kita berdiskusi. Kalau tidak jelas asul masalahnya, ya ngapain berdiskusi? Titik berangkatnya kita sudah berbeda. Ya. Tadi awal-awal sempat rancu, tapi semakin air semakin mengerucut. Yang dapat kami simpulkan, ya, sebagai musuhnya. Ya. Satu, yang pertama, jangka waktu ini saya paparkan. Ya. Jangka waktu tidak menafkahi itu ulama berbeda pendapat. Ya. Ini kayaknya bahasul masail. Ya. Kalau diskusi oke, cuman berargumen. Tapi kalau bahasul masail harus mengemukakan dalil, melibatkan dasar hukum. Ya. Dalam hal ini berarti dua. Karena kita akademisi ya, karena kita adalah mahasiswa. Berarti next, saya harap nanti ini ada lagi. Next itu berarti ya ada dalil positifnya, hukum positifnya, undang-undang positifnya, dan ada dalil kitabnya. Sekarang satu poin dulu yang perlu kita OCI ya, kita kelupasi satu-satu ya. Tidak menafkahi apakah bisa menjadikan unsur untuk cerai, ya kan, seperti itu. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama itu menurut coba yang paling awal dulu dalam Muhammad Zuhaili dalam Fiqhul Islami, ya. Kadang kita nggak perlu kitab saya di sini semua digital semua, ya. Saya buka referensi juga lewat digital, ya. Tapi bagus kalau misalnya menghadirkan kitabnya kalau punya. Fiqhul Islami ini belasan, bahkan ada yang 20 jilid. Kalau kita bawa ke sini semua juga repot. Ya. Imam Zuhaili ini termasuk ulama kontemporer. Kalau nggak salah masih hidup, beliau orang Suriah. Ya. Fikih 4 mazhab. Di situ mengatakan ini dulu, lizaujati hukukun maliyah. Ini masih umum dulu, bahwa bagi istri tetap terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar. Jadi haknya istri adalah nafkah itu tadi. Kemudian dikuatkan dengan Ibnu Hazm bahwa beliau istinbat dari ayat Al-Quran, seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya 1 kali 1 bulan. Ya, menurut Ibnu Hazm 1 bulan nih maksimal, enggak misalnya ditinggal sebulan kok enggak ngasih nafkah, bisa cerai. Ini saya bilang khilafnya dulu ya. Terus menurut Imam Syafi'i enggak 1 bulan, menurut Imam Syafi'i 4 bulan. 1 bulan terlalu pendek, ya. Karena Imam Syafi'i berdalil pada konteksnya waktu itu adalah pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Waktu itu para sahabat sering ikut perang, ya, kemudian meninggalkan istrinya. Itu selama 4 bulan, ya. Akhirnya diputuskan bahwa nafkah itu maksimal 4 bulan kalau enggak menurut Imam Syafi'i, ya. Nah, kemudian di yang terakhir yang di bawahnya. Nanti ini bisa diminta ke moderator atau ke ini. Saya langsung singkat saja. Nah, itu tadi menurut Imam Salaf, ya. Sekarang Sighah Ta'liq Indonesia. Kalau Sighah Ta'liq Indonesia, batasan maksimal tidak memberikan nafkahnya. Bagaimana Pak caranya biar istri dapat dapatkan hak sepenuhnya, ya, dan bebas, kemudian bisa nikah lagi misalkan, ya. Ada 2 Mas, ya. Jadi ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Ada 2 solusi. Dan nanti sempat disinggung semuanya, ya. Yang pertama jalur non resmi.
atau lewat fasah nikah. Nah, jalur apa? Jalur non resmi yaitu fasah nikah. Ada namanya di bab nggak tahu di Ana atau ada atau enggak, adanya di Fathul Qorib. Di Fathul Qorib ada kitab fasih nikah, sama Fathul Wahab ada. Ya. Fasah itu apa? Kalau tolak, bedanya fasah sama tolak ini perlu kita ketahui. Kalau tolak itu dari pihak suami. Ya. Ini kita pakai non resmi dulu ya, kita pakai kitab dulu ya. Kalau fasah itu dari istri, itu ya kita perlu bedakan. Cerai itu bisa terakomodasi, bisa dilayangkan, bisa dari suami, bisa dari istri. Kalau dari suami namanya tolak tukar, salasan dan lain sebagainya. Atau pakai ada nanti tolak kinayah juga ada. Tapi nggak tahu itu ini termasuk tolak kinayah iya atau enggak, saya juga belum pasti, saya belum memastikan ya. Karena tolak kinayah itu yang masyhur adalah tolak pakai chat ya. Itu termasuk tolak kinayah ya. Saya ceraikan kamu lewat chat WA, itu bisa dilayangkan ke PA, itu bisa. Itu jadi nanti tolak kinayah nanti bisa diputus itu. Nah, tapi yang ini nikah siri tanpa yang tidak dinafkahi ini apakah termasuk tolak kinayah? Itu saya belum bisa meyakinkan ya. Kayaknya sih enggak kayaknya. Terus yang fasah itu, oke mas bapak yang saya hormati, fasah adalah perceraian dari istri, perceraian dari dia istri, tapi nanti istri kayak ada bayar iwat ya benar. Tapi iwatnya ditentukan sesuai kesepakatan. Ya. Tapi biasanya masyhurnya fasah adalah karena ada aib dari pihak suami. Misalkan kalian ada yang nikah ya, si fulan sama fulana itu nikah ya. Kemudian setelah nikah baru ketahuan, wah ternyata maaf si suami impoten, maaf ya. Suami tidak bisa ya. Si istri boleh menggugat fasah, bukan tolak namanya, tapi fasah. Tapi nanti istri kayak semacam membayar iwat, bukan mengembalikan mahar tapi ya gantian. Tapi salah satu fasah adalah karena suami tidak bisa muasyarah bil ma'ruf, karena suami tidak bisa melayani nafkah istri ya. Itu versi non resminya. Jadi kalau fasah pakainya ya udah pakai hakim non PA ya, hakim bukan pengadilan. Jadi misalkan yang tadi yang nikahkan sini siapa ya wis ke tadi yang nikahkan itu, kemudian kekeluargaan datang ke pihak suami, keluarga suami. Kalau misalkan suaminya di luar negeri, datang ke pihak suaminya, si tadi yang menikahkan atau si ya ulama di sekitar lain. Kita mau fasah ya, yaudah akad di situ perjanjian udah bisa selesai. Nanti istri bisa nikah lagi ya. Itu yang versi non resmi. Yang versi resminya tadi yang disepakati oleh teman-teman ya. Isbat nikah dulu ya. Coba yang bawahnya mas. Nah, isbat nikah dulu. Dasarnya jelas. Isbat itu artinya penetapan ya. Isbat itu penetapan nikah. Ya, benar tadi sebelum 1974 itu tidak ada isbat nikah, ya. Tapi sudah ditetapkan oleh PA, Pengadilan Agama, bahkan instruksi Presiden, ya. Itu harus ada bagi orang-orang yang kan dulu tidak ada KUA, itu 74 sebelumnya itu tidak ada KUA, jadi tidak tercatat. Ya, akhirnya awalnya adalah bahwa isbat nikah itu dilakukan untuk orang-orang tua zaman dahulu. Baby boomers, generasi baby boomers itu untuk isbat nikah biar tercatat di KUA. Tapi seiring berkembangnya waktu dan zaman, akhirnya isbat nikah bisa dilakukan untuk untuk misalkan terjadi kasus seperti ini ya. Akibat nikah siri kemudian diisbat. Setelah isbat baru ke Pengadilan Agama. Jadi Ibnu Khaldun tidak perlu takut bumerang ya. Teman-teman saya itu mas satu kelas itu lawyers, hakim, satu angkatan saya, hakim, lawyers, ya, saksi ahli dan lain sebagainya. Dan saya bisa menjamin kalau misalkan ada kasus nikah siri, kemudian kalian datang ke Pengadilan Agama, kemudian pengen isbat nikah itu, insya Allah nggak dimarah-marahin, nggak jadi bumerang, karena kita sudah dilatih para hakim lawyer itu udah kita pelayan ya, kita sebagai
kita melayani mereka akhirnya. Oh, mau isbat nikah ya? Oh, bukan. Oh, kenapa kamu enggak mungkin. Karena sudah ada ya ruangan isbat nikah itu ada. Ini bagian nanti administrasi, bagian talak itu ada. Ya, jadi yang versi resminya solusinya adalah isbat nikah dulu, kemudian baru gugat. Nah, ini perlu saya, cerai itu ada dua. Di pengadilan agama itu mengambil dari kitab bahwa di pengadilan agama itu cerai dibagi menjadi dua. Ada namanya cerai talak dan ada yang namanya cerai gugat. Ya, cerai talak itu berarti dari suami, cerai gugat itu dari istri. Jadi itu ya perlu dipahami ya. Pak nanti akhirnya bayar dan lain sebagainya. Itu beda kasus lain, Mas. Itu nggak usah dicampurkan di sini. Bayarnya itu awal. Ada sekarang lembaga apa biasanya yang iya. Bukan bisa. Nggak bisa membawa BPJS ke pengadilan agama, nggak bisa. Bantuan hukum lah itu bisa ada. Intinya kita kan nyari solusi seperti itu ya, untuk pembiayaan itu hal lain ya, itu nanti bisa jadi soal dulunya. Sampai sini bisa dipaham ya. Coba bawahnya. Ini yang bedakan tadi antara cerai gugat dan cerai talak ya. Itu mungkin jawabannya insya Allah bisa kita terima dalam adatnya kita Basul Masail ya. Kita setiap ada permasalahan itu sekali lagi nyari solusi, bukan debat kusir, bukan pamer oh saya bisa baca kitab ya, saya itu bukan, itu enggak ya. Sekali lagi kalau Basul Masail itu cari solusi, kita nyari, karena ini kasus ya, tadi temanya aja peran generasi muda muslim dalam menjawab isu-isu kontemporer ya. Bukan, kita mencoba menjawab isu-isu kontemporer, ini termasuk isu kontemporer. Dan adatnya di Basul Masail itu setelah satu soal dijawab, itu kita Fatihahi ya. Jadi kita Fatihahi, kita sepakati semua sama-sama. Ini semua sepakat ya dari jawaban ini insya Allah ya. Atau mau berdebat lagi enggak apa? Nanti saya bisa ini. Sepakat ya? Jelas ya insya Allah ya? Jelas ya? Oke. Alhamdulillah kita ketemu solusinya. Berarti ada dua, solusi resmi dan non resmi, dan itu solutif semuanya dengan mengharap ridho Allah dan bibarokati salafun saleh wa sadidina wa muallimina. Kita tentukan jawaban ini ya dengan pembacaan umil kitab dengan barokah Al-Fatihah, semoga mendapatkan berkah dan menjadi insight untuk kita lebih baik ke depannya. Al-Fatihah. Oke. Soalnya ada dua ya. Ini ada satu soal lagi. Ya, waktunya sudah jam berapa ini? 12:30. Mau lanjut apa? Oh, cukup. Gimana Pak panitia? Oke, tapi kalau mau lanjut singkat saja. Ya, kalau mau lanjut singkat saja. Saya jam 1 juga ada ini, saya ada pertemuan ya. Jadi silakan singkat saja karena kita sudah tahu alurnya ya. Pertanyaan kedua, silakan dijawab siapa yang pro, siapa yang kontra. Kemudian langsung kita bahas. Salah satu dalam diskusi itu
selain tadi mengetahui satu asal masalahnya jelas, pusat titik masalahnya sudah disepakati. Yang kedua dalam kitab Ihya itu al-hukmu 'ala syai' hukmun an tasawwuri. Ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Ya. Menghukumi sesuatu itu harus tahu bagaimana gambarannya permasalahan tersebut. Lalu kita bukan praktisi kripto, kita nggak tahu, nggak pernah pakai bagaimana mau menghukumi. Ya. Tuh kalau dalam bahasa masail kalau posisinya agak blunder seperti ini, mauquf. Apa artinya mauquf itu? Udah dihentikan, nggak bisa menyimpulkan. Kadang bahasa masail memang buntu, mauquf, tidak mengeluarkan jawaban karena tidak tahu, tidak hukmun an tasawwuri, ya, tidak bisa mendeskripsikan bagaimana permasalahan Bitcoin itu sendiri. Kita bukan praktisi, ya. Pengalaman Mas ya, pengalaman. Sebelum nanti ditampilkan yang saya kirim, ya. Pernah di PCNU Kabupaten itu melaksanakan bahasa masail juga. Temanya sama, Bitcoin, kripto. Tempatnya di Gang 2 di kafe Jagat. Kalian tahu, sekarang nggak ada kafenya, sudah jadi MBG ya. Di sana tempatnya sekitar 2023 atau 2022 dulu. Pembahasannya Bitcoin. Kita datangkan para musoheh, kita datangkan para kiai-kiai terkemuka ya. Bahkan ada praktisi ya. Nah, praktisi pun itu tidak menjawab Mas, mauquf. Karena nggak berani menyimpulkan, karena nggak berani. Sekelas kiai ya, sekelas PCNU ya, LBM Kabupaten Pekalongan itu Pak Kiai Sabilur Rosyad, ya, Ustaz Al-Sofi dan sebagainya. Itu tidak berani karena mereka tidak tahu, ya, tidak mengetahui bagaimana sistematika berjalannya kripto itu sendiri, baik kripto Indonesia atau Bitcoin atau lain sebagainya. Ya. Tapi di sini, oke, saya ingin menjelaskanlah penjembatani ya. Walaupun nanti disimpulkan sendiri, tapi saya ingin menjembatani karena teman-teman bahwa muamalah itu bab tersulit ya. Transaksi muamalah itu bab tersulit di fikih. Jadi kalau dibandingkan HTN, HKI paling sulit itu sebenarnya jujur itu kata praktisi dan para ahli-ahli ilmu. HKI jelas ada orangnya, ya kan? Mau cerai, mau nikah, mau pembagian waris, ada barangnya ada. Walaupun nanti timbul bahwa waris kripto bagaimana kalau si mayat punya aset kripto, apakah termasuk bisa diwarisi? Itu juga nanti jatuh juga, itu PR-nya HES ya, siapa yang di sini nanti dijawab oleh pembangunan. HKI itu jelas, HTN apalagi dikuatkan dengan undang-undang negara positif ya, yang jelas. Yang pertama, saya ingin mengklasifikasikan bahwa ada 8 kategori ya. Saya mengistilahkannya vintage ya, financial technology ya. 8 kategori utama dalam muamalah ya. Bisa dibaca. Itu yang pertama, yang konservatif biasa, yang konvensional, pembayaran dan transfer itu oke lah, sudah biasa kita laksanakan. Pun Mas, dulu pernah di sekitar 2011 atau 2017 itu pernah ada LBM tentang jual beli pulsa ya. Terus dalam ini mungkin dana ya. Jual beli pulsa di hasil LBM waktu itu musuhnya Gus Muhib ya, Gus Muhib di Sidogiri. Itu tidak sah Mas, haram. Kalian pakai pulsa sekarang ya, pakai data M3 itu haram menurut LBM di Jawa Timur Sidogiri tahun 2000 kalau nggak salah 2011 itu haram penjualan ya. Tapi saya nggak mau sepakem itu ya, kita akademisi. Mungkin dosen-dosen kalian menjelaskan al-hukmu ya dulu ma'illatihi ya. Zaman wa makanan ya. Semakin ada perkembangan waktu ya, perkembangan teknologi, itu harus hukum juga. Bahkan tahun 2007 2008 itu sempat ada
LBM membahas tentang Facebook. Bagaimana hukumnya mempunyai akun Facebook? Mempunyai akun, dulu nggak ada Instagram, dulu Facebook. Jawabannya sama, haram. Itu tahun 2007, 2008. Hukum punya akun Facebook itu haram menurut LBM. Iya, haram semua ini punya Instagram, punya Twitter dan sebagainya. Tapi 5 tahun setelah LBM itu, 5 tahun setelah LBM itu, perumusnya semuanya punya akun Facebook. Alhamdulillah. Terus sih, apakah tetap hukum haramnya? Tidak. Ya. Artinya berkembang. Ya. Pun tadi COD itu sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa COD itu haram. Ya, ada yang mengatakan COD itu haram karena kalau kalian memahami di akad B itu al-bai'u qabla al-qabdi, ya, menjual barang tapi belum diterima, belum tahu barangnya bagaimana, itu banyak ilahnya, ya. Satu, pembayaran dan transfer. Yang kedua, pinjaman dan pembiayaan, ya. Terus jenisnya ada amarta, ada coinworks, ada kalau sekarang pinjol dan lain sebagainya, itu masuk pinjaman dan pembiayaan. Apalagi biasanya iklan di YouTube, pinjol closing. Yang ketiga, investasi dan wealth management. Bibit, contohnya bibit ajaib, APK dan sebagainya, itu lebih ke investasi saham, ya. Di Bogor itu ada kampus khusus membahas tentang ekonomi. Itu tingkatnya sudah internasional di Bogor, ya. Membahas tentang ini, investasi dan wealth management, ya. Nah, yang keempat ini masalah kita, yaitu aset digital dan cryptocurrency, ya. Contohnya Indodex, Devi, NVT dan lain sebagainya, ya. Itu yang kasus nomor 4 ya, kasus saya. Kasus adalah aset digital. 5 itu 6, 7, 8 itu nanti bisa dibaca, ya. Nomor 8 itu wakaf syariah zakat baik online yang didirikan oleh siswa misalkan, atau baitul mal dan sebagainya, itu masuk juga ke belakang. Ini jenisnya dulu. Terus yang bawahnya hal-hal yang menjadi pijakan dalam penentuan hukum vintage, ya. Ada beberapa hal yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita harus tahu landasannya dulu, pijakannya dulu, ya. Yang pertama, hukum asal segala macam transaksi adalah halal hatta yadulla dalilun ala tahrimi. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadulla dalilun ala ibahati. Kabeh transaksi halal, Mas, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ya. Sebenarnya kalau kita tarik di jawaban ini, ya, nggak tahu di kalian sama atau enggak. Pertanyaannya sudah dijawab di atas secara implisit, ya. Jawabannya apa? Jawabannya tafsil, rinci. Ada rincian di situ, tafsir, ya. Menurut MUI haram, ya. Fatwa MUI haram menetapkan bahwa aset kripto tidak sah digunakan sebagai alat tukar, karena aset digital tadi, ya, kalian yang top up kalau di sini Nadia top up 2 juta, itu tidak sah, tidak sah dijadikan alat tukar, ya. Kemudian di MUI, dan haram diperdagangkan apabila mengandung unsur horor. Apabila mengandung unsur horor. Jadi kalau tidak ada horornya, ya, itu masih bisa digunakan, ya. Kalian tahu Timothy Ronald, tahu? Kamu Timothy Ronald kalau dengar perdebatan ini, wah, marah, ya. Karena nggak seperti itu. Mas, asetnya dia di digital semua, ya. Bahkan nanti saya sarankan lihat Timothy Ronald podcast dengan Gus Ebit, ya. Saya sarankan ini. Ada namanya ahli transaksi digital, namanya Gus Ali Zainal Abidin atau dipanggil Gus Ebit. Itu cari banyak di YouTube, ya. Banyak melakukan podcast, dan di Instagram juga beliau aktif sekali. Gus Ebit namanya, nama aslinya Gus Ali Zainal Abidin, ya. Itu ahli sekali, ya, di bidangnya. Beliau termasuk tim MUI, ya. Gitu, ya. Asal muasal hukumnya transaksi itu adalah semuanya halal kecuali ada yang mengharamkan.
Terus yang kedua harus rela dan ridho. Yang kedua kerelaan atau ridho berdasarkan itu jelas ada hadis dan Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Ojo bertransaksi dengan hal-hal yang batil ya. Terus innamal bai'u an taradin, bahwa jual beli itu harus dengan ridho. Dalam kitab Tuhfah ya, ada yang tahu kitab Tuhfah di sini, Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih. Itu mengatakan lafaz ridho di sini. Coba turun sedikit, Mbak. Innamal bai'u an taradin. Ya. Atau ini kalian masih paham atau enggak? Saya sedikit lagi. Innamal bai'u an taradin, bahwa jual beli hanya sah atas dasar sukarela. Disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar di kitab Tuhfah bahwa ridho itu harus dengan lafaz. Bentuknya ridho sekarang itu harus dengan lafaz. Harus antang-antangan, ya. Antang-antangan atau jual beli antang-antangan atau itu enggak. Tapi bentuk ridho itu dengan lafaz atau pakai kinayah, pakai tulisan, ya misalkan, ya. Nah, di Shopee, di Tokped, di TikTok Shop, apakah itu bukan dengan tulisan? Saya setuju ya. Nah, itu masuk ya. Artinya itu ya, artinya itu ada unsur itu di situ. Bawahnya. Yang ketiga amanah ya. Yang keempat substansi, yang amanah dulu. Ini yang sering digemborkan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ada bab muamalah. Itu beliau sangat memati-mati sekali adanya unsur jual beli yang ada horornya atau maisir. Kalian sing wong buaran misalkan wong kalongan lah. Dodolan batik ukuran M kita diganti XL ono buat apa? Itu diwanti-wanti sekali di Imam Ghazali di Al-Qur'an. Salah satunya ini teksnya. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, bahwa pedagang yang jujur itu nanti akan dikelompokkan dengan para syuhada ya, para nabi dan para siddiqin. Kebalikannya ya, orang pedagang yang manipulatif M ganti XL ya, ukuran nggak sesuai, warnanya nggak sesuai dan lain sebagainya, ya alamat ya. Misalkan tapi suge-suge Pak bangun rumah Pak, telur pirang tahun mana buat di Sitabang itu ada ya. Jadi kata Gus Ebit itu, kamu bayar zakat, kamu berdagang dagang secara adil, karena Allah punya cara agar mengambil aset itu jika kamu tidak menaati aturannya. Jadi ada misalkan pedagang sukses, bukan pedagang pada ya, ada orang ahli misalkan jualan aset di jualan dagangan di TikTok Shop misalkan, dia kaya, presinya sehari 1.000 misalkan, sehari ngirim satu truk kaya kan ya. Tiba-tiba sakit harus operasi ya, yang ratusan juta. Telisik ternyata dia tidak mau bayar zakat ya. Dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau mengurus kewajiban pajak dan sebagainya. Kan pajak jelas bahwa setahun kekayaan dia kalau lebih dari nisab, katakan nisab itu sekarang 81 gram, itu kalau di akurasikan sekarang 250 juta dengan nilai emas sekarang ya. Sekarang emas 1 gram sudah sampai 3 juta lebih. Itu kamu punya uang 250 juta, tetap ya 25 juta itu mandek di bank ya, maksudnya keuntungan kamu juga, maka kamu harus bayar zakat di sini. Bayangkan orang-orang kayak gitu, kalau orang sudah kaya nggak tahu lah itu zakat apa, nggak tahu lah itu aturan-aturan agama apa, semuanya orderan sedino sewu, sedino orang dan sebagainya. Tapi at-tajirus saduqul amin ma'an nabi. Oke, next substansinya al-ibrah fil uqud bawahnya. Nah ini yang penting, substansi dalam akad itu adalah bil maqasid wal ma'ani ya, adalah esensinya makna dari akad itu. Maknanya dari akad itu apa? Misalkan belum, itu kan di Bitcoin itu bisa dicairkan ya? Bisa. Artinya bisa dijadikan alat tukar. Substansinya jual beli itu apa? Akad itu apa? Bisa diuangkan. Tujuannya jual beli mencari ganti. Tapi saya juga nggak sepakat secara mutlak bahwa Bitcoin itu halal enggak. Bawahnya nanti saya jelaskan sedikit lagi. 4, terbuka pada perbedaan pendapat. Oke, kalau kita bicara Bitcoin secara mazhab Syafi'i,
jelas akeh ora oleh. Karena tadi dia nilai fluktuatifnya ya. Kalau dalam trading itu ada underlying ya. Bagaimana standar aset dasar standarnya bagaimana ya. Kemudian ada supply and demand ya dan lain sebagainya. Wah, itu nanti kalian pelajari, perlu itu. Nah, kalau udah seperti itu, kalau kalian sudah paham spend demand-nya paham, underlying-nya paham, substansinya paham, kamu tahu ketika kapan naik, kapan turun dengan perhitungan matematis seperti Timothy Ronald ya dan para ahli-ahli bawahnya yang aku langsung terangkan hukum kripto ya. Fatwa MUI termasuk angka yang biasa itu jelas tadi yang sudah saya katakan. Nah, di LBM nasional juga sama dengan MUI, tapi ada satu LBM yang membolehkan, yaitu LBM Yogyakarta. Karena banyak di Yogyakarta para pendidik ada praktisi-praktisi yang praktek itu, dan dia membolehkan, tapi dengan catatan, dengan syarat-syarat apa? Mengetahui spend demand-nya dan spekulasinya. Kemudian serta memahami titik masa underlying-nya. Jadi kalau paham ya, sekelas Timothy Ronald atau Gus Ebit itu punya saham digital dia punya ya. Orang-orang yang paham di dunia itu otomatis berarti orang-orang kaya ya. Kalau kamu hanya top up-nya 1 juta, 2 juta, 100.000 ya ora usah sekalian ya. Karena mesti bocor, mesti hilang ya. Nah, kalau orang-orang kaya itu bisa jadi kesimpulannya kalian bisa simpulkan sendiri, tapi bisa saya garis bawahi bahwa ada perbedaan ya. Bagi yang orang ngerti ya wis usah, karena mesti ketipu nek orang ngerti ya. Tapi ini yang tahu dan dia terjun di dunia itu, kita mau mengharamkan piye? Sedangkan didukung oleh OJK, Bapeti ya. Jadi seperti itu, bisa dipaham? Sudah jam 1 lebih, kita putuskan ya. Ala kulli hal kita Fatihah, mau dapat jawaban atau enggak, yang penting kita tercerahkan ya. Belajar lagi, pesan saya belajar lagi. Cari belajar itu nggak harus dari buku ya. Dengerin podcast, dengerin dari buku bagus semuanya ya. Sebagai akademisi itu jangan malas. Sampai sini kita Fatihah dulu ya. Kita doa, kita tutup. Semoga bermanfaat. Dan saya pesan kepada teman-teman panitia, ojo kapok ya panitia. Contoh sisi, contoh mau jam 10 nongol tidak apa-apa, lanjutin aja. Ya. Kamu walaupun kamu cuma diem, kamu termasuk mansan sunnatan hasanatan. Kamu dapat pahala yang mereka lakukan diskusi ini ya. Mansalah katorikon ya. Kemudian kullu khutbatin rufi'at darajat, setiap langkahnya mereka datang sini kamu dapat ganjaran. Jadi next diadakan lagi tidak apa-apa ya. Enggak harus dengan saya, sama yang lainnya tidak apa-apa ya. Diajarkan terus, jangan berhenti, jangan kapok ya. Al-Fatihah. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أيدنا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من جميع رزقنا كما المتابعة له النبي الظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال ذريتنا كنت عاجلا متقينا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا الى الخير قربنا عن الشر وبعدنا وعن الشر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan bimbingannya, juga untuk semua peserta yang sudah aktif berdiskusi dari awal sampai akhir. Semoga hal ini membawa manfaat, menambah wawasan dan menguatkan semangat kita sebagai generasi muda muslim yang siap menjawab tantangan zaman. Saya selaku moderator dan panitia, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan
Terus ono sih. paling jare jenengan rencana Monggo. jenengan rencana Nggih, Mas Imam Wajar Stono. Nggih, kamu Stono berarti. Luar biasa. Nggih. Ya, benar. Mas apa jenenge, Pak? Mas Malu Mas Alul. ngarang semua ya Pak. Ada apa, harus belajar. Monggo sinau men. Aku mbiyen ya kowe. Dadi proses. Betul belajar. Izin Ustaz untuk perkenalan dulu Ustaz dengan siapa dan selaku apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Haidar Hilmi sebagai musoheh di forum acara ini ya, Basul Masail yang diselenggarakan oleh UKM Qiraatul Kutub Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid ya. Tanggapannya dengan diadakannya kegiatan ini? Tanggapannya luar biasa sekali, animonya banyak juga. Saya nggak expect bakal ramai dan aktif diskusinya. Dalam diskusi ini kita membahas tentang ada 2 soal di Basul Masail ini, yaitu tentang bagaimana hukum kripto ya, yang berkembang ya. Terus yang kedua tentang talak yang disebabkan oleh nikah siri. Jawabannya luar biasa sekali, tadi sudah dirumuskan oleh tim UKM Qiraatul Kutubnya bahwa Bitcoin itu khilaf, ada khilaf perbedaan, ada fatwa MUI yang mengharamkan, tapi ada juga ulama dan hasil LBM Yogyakarta yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu ya. Mungkin itu sih. Mungkin pesan-pesan untuk para mahasiswa? Pesan-pesan untuk mahasiswa dan semua penonton berproses, ya nggak ada semuanya yang sempurna. Tadi ada yang mengumpulkan dalil dengan referensi, ada yang cuma dari ChatGPT atau dari argumen sendiri, tapi itu tidak apa-apa, itu berproses. Saya juga dulu seperti itu, tapi insya Allah nanti dengan lanjutnya semester, dengan ikutnya kita mengaktifkan UKM ini ya, senantiasa ikut Basul Masail, kita pengetahuan kita akan berkembang dan menemukan jalan fikir yang konsisten. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayana. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya baru saja menyelesaikan acara diskusi atau Basul Masail yang diselenggarakan oleh UKM KIKA Qiraatul Kutub dari Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Tanggapannya gimana? Tanggapannya saya sangat senang sekali nggih, karena event ini itu sangat meningkatkan kemampuan diskusi mahasiswa dan juga meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis mahasiswa, dan juga meningkatkan mahasiswa ini bagaimana caranya mencari solusi suatu permasalahan dengan berpikir kritis, seperti itu. Terus mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman? Untuk pesan dan kesan, untuk pesannya itu saya harap UKM KIKA untuk selalu atau mengadakan event ini lagi, bisa mungkin sebulan sekali atau mungkin setahun berapa kali, untuk lebih banyak anggota lagi yang bisa mengikuti, dan mungkin nanti senggang iklannya itu lebih lama, jadi yang join itu lebih banyak, jadi event diskusinya itu lebih ramai, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, perkenalan dulu dengan siapa dan selaku apa? Ya, perkenalkan saya Muhammad Isral Aula selaku koordinator divisi edukasi yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Saya bersama teman-teman panitia, yaitu hari ini kita telah menyelesaikan satu program kerja dari organisasi kami, yaitu UKM Qiraatul Kutub, yaitu nama acaranya Basul Masail, yang mana dalam acara tersebut itu kita membahas ataupun berdiskusi tentang beberapa masalah yang harus kita temukan solusinya. Entah gitu kita mencari dari berbagai referensi dari undang-undang maupun dari kitab. Tujuannya apa sih, Mas? Ya, tujuan adanya Basul Masail di sini kita juga bisa mengembangkan jiwa kita, pikiran kita selaku mahasiswa, yang mana dalam zaman ini kita juga harus berpikir kritis, juga harus mencari solusi dari isu-isu kontemporer yang mungkin setiap zamannya itu datang. Mungkin teknis acaranya bagaimana tadi? Ya, secara teknis acara mungkin kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk acara ini. Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa di luar Fakultas Syariah yang juga meramaikan acara hari ini, dan juga dari panitia pun sangat-sangat solid lah untuk membangun ataupun menyiapkan acara ini untuk agar terrealisasi
seperti itu. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, harapan saya adanya Basul Masail di sini ya, mahasiswa tetap selalu ingin belajar, khususnya Fakultas Syariah, yang mana Fakultas Syariah itu lebih ke hukum-hukum, membahas ke hukum-hukum. Jadi untuk mahasiswa Fakultas Syariah ataupun yang lainnya tetap harus semangat belajar dan juga mencari apa yang mereka masih bingung, dan juga selalu ingin mendiskusikan bareng-bareng untuk memutuskan sebuah masalah seperti itu. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih.